Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan kali ini kita akan belajar program linear, meliputi yang pertama adalah menentukan model matematika. Dan yang kedua adalah menentukan nilai optimum. Untuk nilai optimum ini nanti ada nilai maksimum, lalu ada nilai minimum. Untuk pertemuan lalu, pada program linear di bagian 1, saya sudah ajarkan bagaimana menentukan daerah dari sistem pertidaksamaan linear. Jadi teman-teman sekalian, intinya pada pertemuan kali ini, program linear yang akan kita pelajari adalah aplikasi dari program linear di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya soal nomor 1, kita bisa baca bersama. Dari soal nomor 1 ini yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama ini dia. Jika X menyatakan banyaknya truk, maka X itu sama dengan truk. Lalu yang kedua, Y ini sama dengan colt, berarti Y sama dengan. Setelah ini kita bisa buat model matematikanya. Saya akan buat tabelnya seperti ini. Banyak kendaraan, berarti di sini saya tulis banyak kendaraan, lalu yang di sini adalah jumlah. Yang di sini adalah truk, lalu yang di sini adalah colt-nya, baru di sini adalah kapasitas. Maka kita bisa buat tabelnya. Ini kita tulis keterangan. Inilah tabel untuk memudahkan kita untuk membuat model matematikanya. Yang pertama kita bisa cek, seorang pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan untuk jenis truk dan colt. Berarti truknya itu kita anggap satu, ini paling sedikit 28 kendaraan, berarti dia paling sedikit berarti harus lebih besar, sama dengan 28. Selanjutnya, kita bisa lihat jumlah yang diangkut. Yang pertama untuk truk itu adalah 14, berarti untuk truknya itu adalah 14. Lalu untuk colt-nya ini adalah 8. Yang diangkut sebanyak 272 karung. Berarti dia tidak boleh lebih dari 272, berarti ini lebih kecil sama dengan 272. Fungsi objektifnya adalah ini 500.000 X ditambah 300.000 Y, tapi kan di sini tidak ditanya. Langkah selanjutnya adalah membuat model matematika. Untuk yang pertama, misalkan truknya itu adalah X, ini dia, lalu colt-nya itu adalah Y. Maka ini untuk model matematika yang pertama adalah 14X untuk kendaraannya, untuk banyak kendaraan, itu 14X ditambah dengan 8Y lebih kecil sama dengan 272. Selanjutnya sama-sama kita bagi dengan 2.
berarti ini 7X ditambah dengan 4Y lebih kecil sama dengan 136. Ini untuk model matematika yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ini berarti 1 ini berarti 1 kali dengan X, berarti X ditambah dengan Y lebih besar sama dengan 28. Selanjutnya X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Kan tidak mungkin kendaraan untuk truk itu minus, atau untuk full itu lebih kecil sama dengan 0, jadinya ada minus. Maka sampai di sini kita bisa cek jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 2, Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Harga mangganya 2.000 per buah dan harga apelnya itu adalah 4.000 per buah. Ia mempunyai uang 20.000 rupiah. Sudah diketahui X-nya itu adalah mangga, lalu Y-nya itu adalah apel. Selanjutnya kita bisa buat tabelnya. Yang pertama berkaitan dengan namanya adalah uang. Yang kedua berkaitan dengan kuantitas. Kuantitas itu sama dengan jumlah. Selanjutnya X itu adalah mangga, berarti di sini adalah mangga, Y-nya itu adalah apel. Lalu di sini kita buat aja kapasitas. Nah, kita bisa, berarti di sini adalah keterangan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan uang. Atau ini berkaitan dengan harga. Berarti harga mangga itu adalah 2.000. Harga apelnya itu adalah ini 4.000. Ia mempunyai uang 20.000, berarti uangnya itu tidak lebih dari 20.000, berarti lebih kecil sama dengan 20.000. Selanjutnya berkaitan dengan kuantitas, berarti membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12, berarti boleh lebih banyak, berarti di sini lebih besar sama dengan 12. Maka di sini adalah 1, 1. Selanjutnya, mangga yang dibeli paling banyak itu 6 buah. Berarti X lebih kecil sama dengan 6. Selanjutnya kita bisa cari model matematika dari tabel ini. Yang pertama adalah, ini dia, ini kita bisa bagi. Yang ini habis, yang ini habis, yang ini habis. Selanjutnya sama-sama kita bagi 2, berarti untuk model matematika yang pertama, untuk yang ini, itu adalah X ditambah bagi 2, berarti 2Y lebih kecil sama dengan, berarti 20 dibagi 2, 10. Untuk yang kedua, berarti yang ini, yang kedua, ini berarti 1, X ditambah Y lebih besar sama dengan 12. Selanjutnya ini adalah yang ketiga, berarti yang ketiga itu adalah X lebih kecil sama dengan 6. Kita bisa lihat jawabannya, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Oke, ini dia. Selanjutnya, X tambah Y lebih besar sama dengan 12, ini dia. Lalu X lebih kecil sama dengan 6, ini. Maka jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 3, ini berkaitan dengan keuntungan terbesar. Berarti kalau keuntungan terbesar itu adalah maksimum. Maka di sini kita misalkan X itu sama dengan, ini dia, kue jenis 1, kue jenis 1, atau kita sebut dengan K1. Y-nya adalah kue jenis
2. Kue jenis 2 atau kita sebut dengan K2. Selanjutnya kita bisa buat tabelnya. Berarti yang pertama adalah berkaitan dengan kuantitas, jumlah. Yang kedua berkaitan dengan namanya adalah biaya. Biaya untuk membuat kue. Dan selanjutnya berkaitan dengan keuntungan. Oke. Berarti di sini adalah K1, di sini adalah K2, lalu di sini kita tulis kapasitas. Oke. Di sini tadi tulisannya adalah keterangan. Selanjutnya bisa kita isi tabel ini sesuai dengan masalah di atas. Kita baca sekali lagi supaya lebih paham. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi setiap kue jenis 1, modalnya 1.000. Berarti biaya. Ini 1.000 dengan keuntungan 800. Berarti keuntungannya untuk K1-nya itu, untuk kue jenis 1-nya itu adalah 800. Sedangkan setiap kue jenis 2, ini berarti K2, modalnya 1.500, berarti biaya 1.500. Keuntungannya adalah 900. Jika modal yang tersedia setiap harinya 500.000, berarti dia harus lebih kecil sama dengan 500.000. Karena modal yang tersedia setiap harinya adalah 500.000, berarti kan tidak lebih dari 500.000. Yang ini tidak ada. Selanjutnya untuk kuantitas, dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue. Berarti paling banyak, berarti kalau paling banyak 400 kue, berarti tidak boleh lebih dari 400. Maka ini lebih kecil sama dengan 400. Di sini 1, di sini 1. Setelah ini kita bisa buat model matematikanya. Yang pertama adalah ini. Berarti K1-nya adalah X, K2-nya adalah Y, berarti X ditambah dengan Y lebih kecil sama dengan 400. Lalu yang kedua, sama-sama kita bagi, yang ini nolnya habis. Selanjutnya, sama-sama kita bagi 5, yang ini bagi 5, jadinya 2X ditambah, ini bagi 5, 3Y, ini bagi 5 habis, tinggal 1.000. Lalu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, itu ada namanya adalah fungsi objektif. Saya misalkan dengan Z. Ini adalah 800X ditambah dengan 900Y. Setelah model matematika ini kita peroleh, selanjutnya adalah kita membuat daerah penyelesaiannya. Di pertemuan pertama saya sudah ajarkan. Yang pertama adalah kita tentukan dulu titik koordinat ini. Berarti untuk yang ini, saya sudah ajarkan di pertemuan pertama. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 400. Kalau Y-nya 0, berarti 400. Selanjutnya yang ini.
Kalau X-nya 0, X-nya 0 adalah 1000 per 3. Lalu kalau Y-nya 0, 1000 dibagi 2 adalah 500. Selanjutnya kita gambar. Ini X, ini Y. Yang pertama, ini X-nya 400, Y-nya 400. Berarti saya anggap di sini 400, lalu di sini 400, lalu saya hubungkan. Tandanya adalah lebih kecil, berarti asirannya ke bawah. Selanjutnya, X-nya 500, berarti di sini. Lalu 1000 per 3, berarti sekitar 333, sekian. Itu berarti di sini, di bawah 400. Di sini 1000 per 3. Lalu saya hubungkan. Tandanya adalah lebih kecil, berarti daerahnya ke bawah. Selanjutnya, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, berarti dia berada di kuadran pertama. Maka dari sini, daerah penyelesaiannya itu adalah yang 4 kali arsir. Berarti tadi yang ini dianggap sudah 2 kali arsir berada di kuadran pertama, lalu yang ini sama ini, berarti yang ini dia daerahnya. Ini dia, yang saya arsir warna hijau. Kalau dia di sini, dia tidak diarsir oleh merah. Kalau di sini, dia tidak diarsir oleh biru. Kalau di sini, dia tidak diarsir oleh merah dan biru. Seterusnya, kita bisa tentukan titik koordinatnya. Saya anggap di sini adalah titik A, lalu di sini adalah titik B, dan di sini adalah titik C. Maka titik A itu, titik koordinatnya adalah ini 400, Y-nya adalah 0, berarti 400,0. Titik B itu adalah eliminasi antara yang merah dengan yang biru. Berarti ini dia, merah dengan biru, berarti X, ini sama-sama saya kalikan 2, berarti 2X ditambah 2Y sama dengan 800. Lalu yang di bawah 2X ditambah 3Y sama dengan 1000. Selanjutnya bisa kita eliminasi. Ini habis, maka menjadi min Y sama dengan min 200. Berarti Y sama dengan 200. Selanjutnya, bisa kita masukkan ini. Berarti yang ini kan sama dengan yang ini. Ini tadi kan karena dikalikan 2. Kalau Y-nya sama dengan, nih, kalau Y-nya sama dengan 200, berarti X-nya itu sama dengan 200. Karena dia X-nya itu sama dengan 400 dikurang dengan 200. Berarti titik B-nya itu adalah 200,200. Selanjutnya, untuk titik C itu adalah 0,1000 per 3. Setelah titik koordinat A diketahui, B diketahui, lalu C diketahui, maka kita substitusikan ke dalam fungsi objektifnya, yaitu Z sama dengan, ini dia, 800X ditambah dengan 900Y.
Berarti untuk titik A itu adalah 400,0, maka nilai Z-nya itu sama dengan 320.000. Karena di sini 900 kali 0 adalah 0. Selanjutnya titik B itu adalah ini 200,200. Kita sub ke fungsi Z, maka dapatnya adalah 800 dikali dengan 200 itu berarti 160.000 ditambah dengan 900 dikali 200 itu adalah 180.000, berarti dia sekitar 340.000. Selanjutnya, titik C itu adalah 0,1000/3, maka nilai Z-nya itu adalah, berarti ini 9 bagi 3 adalah 3, berarti 300.000. Berarti dari nilai Z yang diperoleh ini, nilai yang paling besar itu adalah ini, 340.000, maka jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk nomor 4, kita akan selesaikan nomor 4 ini. Yang pertama adalah kita misalkan ini, tablet 1 sama dengan X, berarti X-nya sama dengan tablet 1. Lalu ini, tablet 2, kita misalkan Y-nya adalah tablet 2. Selanjutnya kita buat tabelnya, berarti keterangan di sini adalah vitamin A, ini kita. Di tablet itu ada vitamin A, lalu ada vitamin B, berarti vitamin B, lalu yang ini berkaitan dengan namanya harga. Berarti ini adalah tablet 1, yang ini adalah tablet 2, lalu berkaitan dengan namanya adalah kapasitas. Oke, ini tabelnya. Selanjutnya bisa kita isi tabel ini, kita baca sekali lagi. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1, ini dia, berarti X, mengandung 5 unit vitamin A, berarti 5, dan 3 unit vitamin B, berarti ini 3. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A, berarti 10 untuk vitamin A, dan 1 unit untuk vitamin B, berarti 1. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 vitamin A. Berarti boleh lebih dari 25, berarti lebih besar sama dengan 25. Yang ini berarti 5, berarti lebih besar sama dengan 5. Selanjutnya berkaitan dengan harga. Harga tablet 1 itu adalah 4.000, berarti ini 4.000. Harga tablet 2-nya adalah 8.000. Ini tidak ada. Maka dari sini bisa kita cari model matematikanya. Untuk yang pertama, ini dia yang pertama, berarti dia 5X ditambah dengan 10Y lebih besar sama dengan 25. Sama-sama kita bagi dengan 5, berarti X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 5. Selanjutnya untuk model yang kedua, berarti ini yang kedua, berarti 3X ditambah dengan Y lebih besar sama dengan 5. Untuk yang ketiga, itu X lebih besar sama dengan 0. Yang keempat adalah Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, yang ini. Berarti yang ini adalah fungsi objektifnya. Berarti Z sama dengan
4.000X ditambah dengan 8.000Y. Selanjutnya setelah model matematika kita peroleh, kita bisa cari daerah penyelesaiannya. Kita tentukan titik koordinatnya terlebih dahulu. Untuk yang ini, kalau X-nya itu sama dengan 0, berarti Y-nya itu sama dengan 5/2. Lalu kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan 5. Selanjutnya ini, X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 5. Kalau Y sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5/3. Setelah ini kita bisa gambarkan koordinat kartesius. Yang ini X, yang ini Y. Selanjutnya untuk yang hijau ini, X 0, Y-nya 5/2. Berarti di sini 5/2. Berarti 5, saya tulis di sini, lalu kita hubungkan. Kita bisa lihat tandanya lebih besar, berarti arahnya ke atas. Selanjutnya untuk pertidaksamaan kedua, X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5. Berarti di sini. Lalu Y sama dengan 0, X-nya adalah 5/3. Berarti di sini 5/3. Kita hubungkan. Kita lihat tandanya adalah lebih besar, berarti arahnya ke atas. Selanjutnya, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, berarti dia berada di koordinat 1. Maka yang dia 2 kali hasil, ataupun 4 kali bersama dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, dia adalah di sini daerahnya. Selanjutnya kita tentukan titik koordinatnya, titik pojok, ini titik A, yang ini adalah titik B, dan yang ini adalah titik C. Selanjutnya kita bisa tentukan titik A-nya itu adalah 5,0. Titik B-nya itu adalah eliminasi antara ini X tambah 2Y sama dengan 5 dengan 3X ditambah Y sama dengan 5. Yang ini saya kalikan 3, berarti 3X tambah 6Y sama dengan 15. Yang ini bawah 3X tambah Y sama dengan 5. Selanjutnya kita eliminasi variabel X, berarti habis. 6Y dikurang dengan Y, ini adalah 5Y, sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 2. Selanjutnya Y sama dengan 2, kita sub ke persamaan ini. X tambah 2Y sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5 dikurang, ini Y-nya kita ganti dengan 2, berarti 4, berarti dikurang dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 1. Maka titik koordinat B itu adalah 1,2. Untuk titik koordinat C adalah 0,5. Selanjutnya setelah titik koordinat A, B, dan C diketahui, maka kita substitusikan ke fungsi objektif, yaitu fungsi Z. 4.000X ditambah dengan 8.000Y. Untuk titik A-nya itu sama dengan 5,0, berarti yang ini sama dengan 0 karena Y-nya itu 0, 4.000 dikali dengan 5, ini adalah 20.000. Selanjutnya untuk titik B, itu adalah 1,2, maka nilai Z-nya itu 4.000 kali dengan 1 berarti 4.000, 8.000 dikali dengan 2 berarti 16.000,
maka hasilnya adalah 20.000. Selanjutnya untuk titik koordinat C, yaitu 0,5, maka nilai Z-nya itu sama dengan 40.000. Pertanyaannya adalah pengeluaran minimum, berarti yang paling kecil, yang paling rendah nilainya, yaitu ini dia, 20.000. Jawabannya adalah D. Untuk nomor 5, kasusnya sama dengan nomor 4 dan nomor 3. Yang pertama, kita misalkan dulu X-nya apa dan Y-nya apa, berarti X-nya itu adalah ini, pakaian model 1, berarti X-nya itu adalah model 1, Y-nya itu adalah model 2. Selanjutnya kita buat tabelnya, keterangan. Di dalam model itu ada namanya adalah kain polos dan kain bergaris. Berarti di sini kain polos, kain bergaris. Lalu selanjutnya berkaitan dengan harga. Berarti harga. Berarti di sini adalah model 1, lalu model 2, dan kapasitas. Selanjutnya kita bisa isi tabel ini berdasarkan masalah yang diberikan. Kita baca sekali lagi supaya lebih paham. Seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris. Jadi untuk kain polosnya itu lebih kecil sama dengan 20, ini dalam bentuk meter, dan kain bergarisnya juga lebih kecil sama dengan 20 meter. Selanjutnya, pakaian model 1 memerlukan 1 meter kain polos, berarti 1 meter nih. Kain bergarisnya adalah 3, berarti 3 meter. Pakaian model 2 memerlukan 2 meter kain polos, berarti 2 meter, dan 1 meter kain bergaris, 1 meter. Berkaitan dengan harga, pakaian model 1 dijual dengan harga 150.000, berarti 150.000 per potong. Untuk model 2-nya itu adalah 100.000 rupiah per potong. Maka ini nanti adalah fungsi objektifnya. Selanjutnya kita bisa buat model matematikanya berdasarkan tabel yang di atas. Untuk model yang pertama, karena satuannya semuanya meter, berarti kita tidak perlu ubah. X ditambah dengan 2Y lebih kecil sama dengan 20. Untuk model matematika yang keduanya, berarti 3X ditambah dengan Y lebih kecil sama dengan 20. Maka selanjutnya X dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya fungsi objektif. Kita misalkan dengan Z sama dengan, ini berarti 150.000 X ditambah 100.000 Y. Selanjutnya kita bisa gambar sistem pertidaksamaan ini. Kita tentukan dulu titik koordinatnya. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya itu sama dengan 10. Lalu kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya itu adalah 20. Selanjutnya yang ini, kalau X sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 20. Lalu kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 20/3. Selanjutnya kita bisa gambar ke dalam koordinat kartesius, ini dia. Yang ini X, yang ini Y. Untuk warna ungu berarti X0, Y-nya 10, berarti Y-nya 10.
Saya tulis di sini, Y-nya sama dengan 10. Y0, X-nya adalah 20. Saya tulis di sini, 20, maka ini dia hasilnya. Tandanya lebih kecil, berarti arahnya ke bawah. Kita bisa lihat nih tandanya lebih kecil. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan kedua, X-nya 0, Y-nya 20. Saya buat di sini, 20. Lalu Y-nya 0, X-nya adalah 20/3. Saya misalkan di sini 20/3. Oke, tandanya adalah lebih kecil. Maka daerahnya yang diarsir 4 kali, karena yang ini dianggap dia berada di kuadran 1, untuk X dan Y lebih besar sama dengan 0, maka di sini dia daerahnya. Selanjutnya kita tentukan titik koordinatnya, yang ini adalah A, yang ini adalah B, dan yang ini adalah C. Maka titik koordinat A itu adalah 20/3,0, yang B itu eliminasi antara ini dengan ini, yang ini dengan ini, yang ini saya kalikan 3, berarti 3X ditambah dengan 6Y sama dengan 60, lalu bawahnya 3X ditambah dengan Y sama dengan 20. Lalu kita eliminasi variabel X, ini habis, maka ini jadinya adalah 5Y sama dengan 60 dikurang dengan 20, 40, berarti Y sama dengan 8. Selanjutnya bisa kita subkan ke sini. X ditambah dengan 2Y sama dengan 20. Y-nya itu adalah 8, berarti X sama dengan 20 dikurang 16. Karena 8 dikali dengan 2 adalah 16, berarti X sama dengan 20 dikurang 16 adalah 4. Berarti titik koordinat B itu adalah 4,8. Selanjutnya untuk titik koordinat C itu adalah 0,10. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam fungsi objektif, ini dia. Untuk titik A sama dengan 20/3,0. Kita substitusikan ke dalam fungsi Z, maka hasilnya nilai Z-nya adalah 1 juta. Ini 15 nanti bagi 3 adalah 5, berarti tinggal 50.000. 50.000 dikali dengan 20 adalah 1 juta. Titik B-nya itu 4,8, maka substitusikan ke dalam fungsi Z, dapatlah nilai Z-nya itu adalah 1.400.000. Selanjutnya untuk titik koordinat C itu adalah 0,10, ini dia. Maka nilai Z-nya itu sama dengan, berarti ini dia. Yang ini 0, karena X-nya 0, 1 juta. Selanjutnya pertanyaannya adalah penghasilan maksimum. Berarti maksimum itu kita lihat yang nilainya besar. Berarti yang nilai besar itu adalah ini. 1.400.000, maka jawabannya adalah A. Oke, saya kira paham untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.